Hai guys, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film lagi nih guys. Oke, gak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk. Let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita semlehoi bernama Carla yang baru saja tersadar dari kesemaputannya di kondisi sekelilingnya yang seperti ini nih guys. Ia pun segera mencari sahabatnya yang bernama Cheryl. Dan ternyata Cheryl pun juga baru sadar dari kesemaputannya dengan kondisi yang seperti ini. Apa ya yang sebenarnya telah terjadi? Lalu kita dibawa ke 2 jam sebelumnya. Di sebuah bandara jet pribadi, terlihat 2 orang wanita yang bernama Tina dan Jenny. Gak selang berapa lama muncul Carla dan Cheryl langsung menyapa Tina dan Jenny. Diketahui mereka ini akan pergi berlibur dan bersenang-senang di suatu tempat. Tapi dengan aturan gak boleh berkomunikasi ataupun membicarakan tentang suami dan juga anak selama liburan. Lagi asik ngobrol, muncullah sang pilot pribadi bernama Marlon yang langsung mempersilahkan mereka semua masuk ke dalam pesawat. Dan perjalanan mereka berempat pun dimulai. Namun di tengah perjalanan pesawat mereka mengalami kelecakaan nih guys. Carla dan Cheryl yang melihat Tina masih tergeletak langsung segera menolongnya. Carla segera menyuruh Cheryl untuk mencari air agar bisa membersihkan luka di kaki Tina. Cheryl yang sedang mencari air menemukan Jenny yang telah meninggoy dengan kondisi yang sungguh serem banget nih guys. Carla dan Tina yang mendengar teriakan Cheryl langsung segera menghampirinya. Terlihat Tina sangat sedih melihat kondisi sahabatnya seperti itu. Tina mengatakan bahwa mereka harus mengambil perhiasan Jenny sekarang juga agar bisa diserahkan ke anak-anaknya Jenny. Tina pun segera menghampiri Jenny dan segera mengambil perhiasan tersebut. Setelah itu terlihat Carla memerban kaki Tina yang cedera dan menyuruh Cheryl mencari tasnya agar bisa ngasih obat penghilang nyeri untuk Tina. Di sini Cheryl menemukan ponsel, namun ponsel itu ternyata udah rusak. Setelah memberikan obatnya pada Tina, Carla mengambil ponselnya yang gak rusak. Namun ternyata di tempat itu gak ada sinyal sama sekali. Cheryl meminjam ponsel Carla untuk mengambil video sekitar agar bisa dikirimkan ke suaminya jika nanti dapat sinyal. Sampai sini mereka semua ini masih bingung. Kok Mas Pilot gak kelihatan ya dari tadi? Entah masih hidup atau sudah meninggal ini guys. Lalu kita dibawa ke rumah Carla. Di sini suami Carla yang bernama Jackie sudah mengumpulkan suami Cheryl yang bernama John, suami Tina yang bernama Andre, dan suami Jenny yang bernama Tony. Jackie mengatakan bahwa menurut informasi yang ia dapatkan dari detektif suruhannya, bahwa sebenarnya istri-istri mereka semua sedang merencanakan perampasan harta milik para suami. Dan gak cuma itu, si Jenny ternyata sudah beberapa kali beraselolit jos dengan banyak pria sekaligus. Mendengar hal itu, mereka semua nampak sangat terkejut nih guys. Jackie pun lantas menyalakan TV yang memperlihatkan kondisi Carla, Cheryl, dan Tina saat ini. Ternyata semua yang dialami Carla dan teman-temannya merupakan rencana dari Jackie nih guys. Jackie mengatakan bahwa ini adalah balasan yang setimpal untuk para pengkhianat seperti mereka. Jackie bilang sama Tony bahwa sekarang Jenny udah meninggoy. Tony yang gak terima dengan perbuatan Jackie mencoba mengeplak ke Jackie. Namun Jackie dengan sigap mengambil pistol dan mengajak Tony ke ruangan lain. John lantas mengajak Andre untuk keluar dari tempat itu. Karena menurut John ini udah gak bener nih. Namun Andre mengatakan bahwa sebelum pergi mereka harus mengetahui dulu di mana lokasi Cheryl dan kawan-kawan agar mereka bisa menyelamatkannya. Sesampainya di ruangan lain, Jackie menunjukkan bukti Jenny telah berhasil jos dengan banyak orang. Setelah itu, Jackie mengurung Tony di tempat itu sendirian. Di ruang TV, Jackie kembali ngajak ngobrol John dan Andre mengenai rencana yang akan ia lakukan selanjutnya. Di hutan tempat Carla dan kawan-kawan terlihat banyak CCTV yang terpasang. Ya, walau kita tahu ini nggak masuk akal ya guys. HP aja nggak ada sinyal, gimana CCTV bisa dapat sinyal di tempat itu? Tapi ya, kita lanjut aja lah ya.
Di sini, Cheryl yang sudah merasa cukup duduk santuinya mengajak Carla untuk berkeliling berharap siapa tahu dapat bantuan. Gak lama berjalan, Carla yang melihat ada pohon tinggi nyuruh Cheryl buat manjat agar bisa lihat apakah ada jalan keluar dari hutan ini. Namun, Cheryl nggak berani nih guys, karena ya pohonnya sebesar ini ya. Mereka pun kembali ke tempat Tina. Di sini mereka berdoa agar suami-suami mereka segera menyadari kalau mereka hilang dan segera mencari mereka. Cheryl yang mendengar ada suara-suara aneh mulai celingak-celingu nih guys. Dan ternyata itu adalah kelelawar yang langsung mengejar Cheryl. Di rumah Jackie, Andre bertanya, ada hewan apa saja di hutan itu? Jackie menjawab, sangat banyak loh hewan di situ. Terlihat John berjalan mendekati pistol Jackie dengan alasan mengambil minuman. Namun John gak berani ngambil nih guys, padahal udah deket banget nih. Andre bertanya apakah Jackie gak takut kalau Carla dan kawan-kawan bisa keluar dari hutan itu. Jackie bilang enggak, dia gak takut sama sekali. Karena dia udah nyiapin semuanya dengan sangat matang. Di ruangan lain, Tony masih terus berusaha membuka pintu. Tapi gak berhasil nih guys. Malam harinya, terlihat Carla dan kawan-kawan tidur bertiga dengan perasaan yang cukup sedih karena udah malam masih belum ada tanda-tanda suami mereka mencari mereka. Pagi harinya, Carla yang memiliki ide langsung membangunkan Tina dan Cheryl. Carla mengatakan bahwa sekarang mereka harus membuat api agar menciptakan asap, agar suami-suami mereka bisa mengetahui keberadaan mereka saat sedang mencari nanti. Carla yang sedang mencari makanan menemukan sebuah parasut nih guys. Setelah mengambilnya, Carla yang mau balik ke tempat Tina malah ketemu sama beruang nih guys. Beruntung Carla yang memanjatkan doa keselamatan berhasil membuat beruang itu pergi ngejauh. Cheryl terlihat sedang menyiapkan peralatan untuk pembakaran. Oh ya, di sini Tina nggak banyak bantu, soalnya kakinya sedang cedera. Terlihat Cheryl udah berhasil bikin api nih guys. Gak selang berapa lama, Carla datang membawa buah beri untuk mereka makan. Cheryl bertanya, parasut siapa itu Carla? Carla bilang bahwa mungkin saja itu milik sang pilot yang nggak tahu sekarang lagi di mana. Mereka pun mulai mengobrol tentang kehidupan mereka masing-masing. Cheryl dan Tina mengatakan bahwa ia sangat rindu berasilolecos dengan instruktur yoganya. Namun beda dengan Carla. Carla ini ternyata adalah wanita baik-baik. Dia nggak pernah berasilolecos dengan orang lain. Malahan dia selalu dimarahin suaminya kalau di rumah. Dia pun tahu kalau suaminya telah berasilolecos dengan sekretarisnya. Namun karena ia sangat sayang dengan suami dan juga anak-anaknya, ia pun tetap mempertahankan pernikahannya. Sampai sini kita akhirnya tahu nih, kalau Jackie ternyata takut kalau nanti cerai sama Carla. Dia bakalan kehilangan sebagian hartanya. Maka dari itu, si Jackie menyusun rencana ini. Kita kembali ke rumah Jackie. Jackie bilang kalau rumah ini ia beli tanpa sepengetahuan Carla dan anak-anaknya, agar nggak diminta sama Carla jika terjadi apa-apa dalam pernikahan mereka. Mendengar hal itu, John dan Andre mulai berpura-pura mendukung semua keputusan Jackie nih guys. Andre dan John yang melihat ada beruang mulai menahan ekspresi panik nih guys. Sedangkan Jackie terlihat sangat senang. Jackie berharap beruang itu bisa segera menghabiskan Carla dan kawan-kawan. Di kamar lain, terlihat Tony melihat Jackie, John, dan Andre yang sedang menonton Carla dan kawan-kawan. Di hutan, Carla dan kawan-kawan yang melihat ada pesawat melintas mencoba meminta bantuan. Tapi itu pastinya sia-sia ya kan? Pesawat kok dipanggil itu loh. Gak selang berapa lama, Carla dan kawan-kawan yang dengar ada suara beruang mulai agak panik nih. Cheryl yang ingat cara menghadapi beruang saat pramuka dulu mengatakan bahwa mereka hanya harus diam dan gak bergerak saja sudah cukup akan membuat beruang pergi dari hadapan mereka semua. Siang harinya sambil makan coklat terakhir mereka, Carla mengatakan bahwa sebaiknya mereka membungkus Jenny lalu menaruhnya jauh dari camp mereka agar nggak ngundang hewan datang ke camp mereka. Setelah semua setuju, mereka pun membungkus dan membawa Jenny jauh dari camp. Setelah itu, mereka bertiga berdoa agar Jenny tenang di alam sana. Melihat hal itu, Andre, John, bahkan Jackie merasa sangat terharu dengan persahabatan Carla dan kawan-kawan. Namun, hal itu nggak membuat Jackie mengubah niatnya untuk menghabiskan Carla dan kawan-kawan.
Di sini Jackie cerita tentang awal mula dia ketemu Carla. Jadi Carla itu hanya seorang pelayan di sebuah bar kecil di pinggir kota. Saat itu Jackie yang tertarik dengan Carla ngajakin nikah Carla. Selama nikah Carla menjadi istri yang sangat baik. Namun suatu ketika Jackie yang lihat kalau Carla mau jalan-jalan sama teman-temannya tanpa dia, mulai menyusun rencana untuk menghabiskan Carla sekaligus teman-temannya. Karena menurut Jackie, Carla pasti bakalan berasilolecos dengan orang lain sama seperti kebiasaan teman-temannya yang lain. Pada intinya, ini adalah pertama kalinya pergi tanpa Jackie. Jadi Jackie sungguh sangat curiga sekali. Jackie pun segera pergi ngambil minuman. Sedangkan John dan Andre yang mendengar cerita itu semakin yakin kalau Jackie ini adalah seorang psikopret nih guys. Di hutan, Cheryl dan Tina mulai bercerita tentang rencana-rencana buruk yang akan mereka lakukan kepada suami mereka. Beda dengan Carla, Carla sama sekali nggak punya niat jelek ke suaminya. Ia justru malah kaget dengar ternyata teman-temannya punya rencana kayak begitu. Kembali ke rumah Jackie, John dan Andre mulai menyusun rencana agar bisa menyelamatkan Carla dan kawan-kawan. John punya ide nih guys, dia akan membuat Jackie semaput dengan sebuah pil yang ia bawa. Pagi harinya di hutan, Cheryl dan Carla berpamitan pada Tina karena mereka akan pergi mencari jalan keluar dari hutan itu. Alasannya kenapa Tina gak ikut karena kakinya masih belum kuat untuk jalan nih guys. Setelah Carla dan Cheryl pergi, nampak Tina mulai sedikit ketakutan karena mendengar suara hewan-hewan hutan yang seolah-olah mulai mendekatinya. Di rumah Jackie, nampak Jackie, John, dan Andre masih nonton sambil minum minuman santuy. Di tengah perjalanan, terlihat ada seseorang yang sedang mengeker Carla dan juga Cheryl dari balik semak-semak. Carla yang terkejut karena hampir kena anak panah mulai berteriak mengatakan bahwa mereka bukanlah rusa, jadi jangan memanah sembarangan. Tiba-tiba, zepret, Cheryl terkena panah sampai rebahan. Terlihat John mulai panik melihat Cheryl sudah rebahan di tanah. Jackie yang melihat John panik langsung menghunuskan pistolnya ke arah John. Sedangkan Andre memanfaatkan kesempatan itu untuk memasukkan pil bikin semaput ke minuman Jackie. John mencoba meyakinkan Jackie bahwa ia hanya sedikit terkejut saja melihat Cheryl rebahan kena panah. Tapi ia masih tetap mendukung semua keputusan Jackie. Mendengar hal itu, Jackie lantas duduk kembali dan mulai ngobrol santuy lagi dengan John dan juga si Andre nih guys. Namun saat Jackie akan minum minumannya, tiba-tiba ia nggak jadi minum nih guys. Ia bilang kalau ia mau minum yang lain saja. Melihat hal itu, John dan Andre pun hanya bisa celingak-celingu aja nih guys. Alhamdulillahnya ternyata Cheryl selamat nih guys. Soalnya anak panah tadi hanya mengenai tasnya saja. Di sini, Carla yang melihat ada CCTV di pohon mulai melemparinya. Alhasil setelah beberapa kali melempar, CCTV tersebut akhirnya jatuh dari pohon ini nih guys. Saat Carla memeriksa CCTV yang jatuh tadi, Carla yang melihat ada tulisan nama perusahaan suaminya, akhirnya menyadari bahwa semua yang mereka alami adalah rencana dari Jackie nih guys. Cheryl yang nggak percaya lantas diceritain sama Carla tentang rumah tangganya. Jadi guys, ternyata setiap hari Carla tuh harus melakukan apapun perintah dari Jackie. Mulai dari pakaian, cara berjalan, bahkan cara bicara pun harus sesuai dengan apa yang Jackie inginkan. Karena acara Carla dan kawan-kawan kemarin merupakan pertama kalinya Carla melakukan sesuatu tanpa izin dan persetujuan Jackie, maka dari itu sepertinya Jackie murka dan melakukan semua ini. Mendengar semua penjelasan dari Carla, Cheryl pun merasa sangat terkejut nih guys. Di camp terlihat Tina sedang diperhatikan oleh nggak tahu siapa dari semak-semak. Di waktu yang bersamaan, Tina juga mendengar suara erangan beruang. Di rumah Jackie, terlihat Jackie sangat bersemangat saat mengetahui ada beruang yang sedang mendekati Tina. Di perjalanan ke camp, Carla dan Cheryl kembali menemukan kamera dan langsung merusaknya. Jackie yang melihat hal itu nampak santai saja nih guys. Malah justru semakin yakin kalau rencananya pasti akan berhasil. Gak jauh dari tempat kamera tadi, Carla dan Cheryl berhasil menemukan sebuah pemancar yang membuat Jackie mendapatkan sinyal dari semua kamera CCTV miliknya. Mereka pun segera mengambil pemancar tersebut. Namun tiba-tiba ada suara duor yang mengarah pada Carla dan juga Cheryl. Beruntung gak kena nih guys. Di camp, Tina yang
yang dengar suara beruang semakin mendekat mulai berjaga-jaga menggunakan kayu. Di sisi lain, Carla menyuruh Cheryl untuk berpisah dengannya agar bisa mengecoh orang yang sedang ngedorin mereka. Carla pun segera mematikan pemancarnya. Terlihat monitor di rumah Jackie pun udah nggak bisa menayangkan kondisi Carla dan kawan-kawan. Nampak John terkejut. Namun Jackie masih terlihat sangat santai nih guys. Malah pergi ngambil minuman nih. Di camp, Tina yang kelaparan dan melihat ada tupai berniat menangkapnya. Di tempat Carla berlari meninggalkan Cheryl untuk mengecoh si pengedor. Si pengedor yang melihat Carla sendirian langsung segera menemuinya. Cheryl yang melihat hal itu langsung melempar batu tepat ke kelapa sang pengedor sampai semaput. Cheryl segera ngambil pistolnya, sedangkan Carla mencari ponsel sang pengedor. Ketika Cheryl membuka penutup wajah sang pengedor dan mengetahui itu adalah Marlon sang pilot, mulai merasa sangat jengkel nih guys. Carla lantas mengirim pesan kepada Jackie yang mengatakan bahwa misi telah selesai. Jackie yang menerima pesan itu terlihat sangat bahagia. Tapi nggak untuk John dan Andre. Mereka nampak sangat lemes sekali nih guys. Carla yang mendapatkan lokasi di mana Jackie mengirimkan supirnya untuk menjemput Marlon, langsung segera menuju ke lokasi. Di camp, Tina yang akan makan tupai panggangnya mulai berdoa karena ia merasa bersalah nih guys. Malam harinya, Cheryl dan Carla yang melihat jemputan untuk Marlon datang, melihat sang supir turun dari mobil. Carla dan Cheryl langsung menghunuskan pistolnya ke arah sang supir yang bernama Bobon ini nih guys. Bobon yang ketakutan langsung menyingkir, sedangkan Carla dan Cheryl langsung masuk ke mobil dan segera pergi dari tempat itu. Dari ponsel Bobon, mereka mendapatkan lokasi rumah Jackie, di mana Jackie dan para suami berada saat ini. Tak lupa, Cheryl menelpon petugas untuk melaporkan semua yang telah terjadi dan meminta petugas untuk menjemput Tina. Sesampainya di rumah Jackie, Carla dan Cheryl mulai mengendap-endap masuk ke rumah Jackie. Setelah masuk, mereka segera menuju ke salah satu ruangan tempat Tony dikurung sama Jackie. Tony yang melihat Carla dan Cheryl datang langsung mengatakan semuanya tentang apa yang udah Jackie lakukan padanya dan juga pada Carla and friend. Cheryl bertanya apakah Andre dan John terlibat dengan rencana Jackie. Tony mengatakan enggak. Terlihat Cheryl merasa lega nih guys. Dan mereka pun segera keluar dari ruangan itu. Di sisi lain, Jackie ngajakin John dan Andre untuk menemui Tony. Dan alangkah terkejutnya Jackie melihat Tony udah nggak ada di ruangannya. Saat Jackie, John, dan Andre sedang mencari keberadaan Tony, tiba-tiba lampu mati nih guys. Jackie bilang kalau dia akan mencari Tony sendirian. Jadi John dan Andre nggak usah ngikutin karena takutnya malah ngerepotin nanti. Carla yang lihat Jackie lagi di taman, nyuruh Tony dan Cheryl nggak usah ikut. Karena dia akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan Jackie. Sedangkan Cheryl segera pergi mencari John. Di camp tengah hutan, Tina mulai berdoa agar segera diselamatkan. Dan benar saja, terlihat ada helikopter yang sedang menuju ke arahnya. Di rumah Jackie, Cheryl menghunuskan pistolnya ke arah John. Di sini, John menjelaskan semuanya kalau dia sama sekali nggak terlibat. Alhasil, Cheryl pun berhasil ditenangkan oleh si John. Si John memanfaatkan hal itu untuk mengambil pistol Cheryl. Setelah dapat, John lantas bertanya pada Cheryl, apakah benar Cheryl udah mengkhianatinya? John yang lihat Cheryl ngasih alasan yang nggak masuk akal berniat mengedornya. Beruntung Tony muncul dan langsung mengedor John duluan sampai rebahan nih guys. Andre muncul dari balik meja bar sembari mengatakan, apakah saya sudah boleh pulang? Di luar rumah, Carla menemui Jackie dengan sama-sama menghunuskan pistol mereka masing-masing. Gak selang berapa lama, Jackie yang lihat petugas datang langsung membuang pistolnya dan mulai berakting, memohon agar dimaafkan. Namun karena Carla udah gak percaya lagi sama Jackie, alhasil Jackie pun menyerah nih guys. Beberapa bulan berikutnya, terlihat Carla, Cheryl, dan Tina membicarakan mantan-mantan suami mereka. Jadi, Jackie masuk penjara dan Carla berhak atas semua harta Jackie. Sedangkan John dan Andre memilih menceraikan Cheryl dan Tina, tapi pengadilan memutuskan memberikan lebih dari separuh hartanya John dan Andre pada Cheryl dan Tina. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oh ya, pasti kalian ada yang penasaran bagaimana cara Tony dapat pistol. Jadi, Tony itu dapat pistol dari lemari yang ada di ruangan waktu dia dikurung sama Jackie guys. Jackie lupa kalau dia punya pistol di lemari itu. Oke guys, gimana kisahnya? Bagus atau enggak? Jangan lupa terus saksikan video terbaru dari channel ini ya guys. Oke, thanks for watching this video and stay on Shadow Squad, enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya.
Bye guys. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku menujumu, inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku, rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu. Ku pastikan bahagia saat bersamamu, karena hanya engkau yang sempurna. Ku takkan berubah, ku hanya inginkanmu yang selalu damaikan hidupku, inginkan kembali